Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhlas Imanullah, NIM 185030116. Saya di sini akan memaparkan mengenai bilingualisme. Apa itu bilingualisme? Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita simak selindia berikut ini. Bilingualisme merupakan penggunaan dua bahasa dalam interaksi dengan orang lain. Hal ini merupakan hal yang sangat lumrah dalam masyarakat Indonesia. Mengapa? Karena masyarakat Indonesia mayoritas menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Seperti contohnya kita di Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Berikut adalah pernyataan ahli mengenai pengertian bilingualisme, yaitu menurut Bloomfield, Robert Lado, dan Haugen. Silahkan disimak. Selain itu, ada unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh penutur atau yang biasa diperhatikan dalam pemilihan bahasanya, yaitu pertama bahasa yang digunakan, yang kedua ranah, dan ketiga mitra tutur. Dan ketiga hal ini sangat berkaitan. Karena bahasa yang digunakan tergantung pada ranah di mana kita menggunakan bahasa tersebut. Misalnya contoh, bagi masyarakat Sunda yang di rumah menggunakan bahasa daerah, tetapi belum tentu pada ranah yang lain dia menggunakan bahasa daerah. Contoh pada saat perkuliahan yang di rumahnya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi di dalam ranah perkuliahan, ranah pendidikan, dia menggunakan bahasa Indonesia karena memang ranah tersebut ranah formal. Tetapi hal tersebut juga berkaitan dengan poin yang ketiga, yaitu mitra tutur. Apakah itu mitra tutur? Secara sederhana, mitra tutur bisa dikatakan sebagai lawan bicara. Contohnya seperti ini. Bahasa daerah identik digunakan pada situasi yang tidak formal. Tetapi jika mitra tutur atau lawan bicara kita orang yang berbeda suku atau berbeda bahasa, terkadang kita menggunakan bahasa Indonesia walaupun dalam situasi yang tidak formal. Mengapa? Karena belum tentu lawan bicara kita mengerti. Maka dari itu, kita gunakan bahasa Indonesia agar dapat dimengerti oleh lawan bicara kita dan interaksi kita tidak terganggu oleh perbedaan bahasa daerah. Bilingualisme dibagi dua, yaitu bilingualisme setara dan bilingualisme menjemuk. Bilingualisme setara yaitu di mana penguasaan penutur terhadap kedua bahasa yaitu relatif sama, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua, yaitu di mana penggunaan bahasa antara bahasa pertama dan kedua sudah berdasarkan muscle memory, dan dalam penggunaannya pun dalam transisinya sudah berjalan secara lancar tanpa ada kerancuan. Sedangkan pada bilingualisme menjemuk, penguasaan bahasa pertama dan kedua oleh penutur masih terdapat kerancuan, dan transisi antara bahasa pertama dan kedua oleh penutur tidak selancar pada bilingualisme setara yang sudah menggunakan muscle memory, dan penutur memerlukan usaha lebih untuk menerjemahkan dan mencari padanan kata antar kedua bahasa yang digunakannya atau dikuasainya. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai bilingualisme. Mohon maaf dikarenakan banyak kesalahan, baik dalam kata, ucapan, maupun pada penyampaiannya yang kurang jelas. Saya Ikhlas Imanullah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.